Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Shinandia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan aset di aplikasi Odoo. Pengelolaan aset adalah proses sistematis dalam mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk memaksimalkan nilai, kerja, dan keuntungannya sepanjang siklus hidup aset tersebut. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengoperasian, serta penghapusan atau penggantian aset dengan cara yang efisien dan efektif. Jenis-jenis aset dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aset lancar atau bisa disebut sebagai current asset. Aset yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun, contohnya kas, piutang, dan persediaan barang. Yang kedua, aset tidak lancar atau biasa disebut non-current asset. Aset yang tidak mudah dicairkan menjadi uang tunai dan biasanya digunakan dalam jangka panjang. Contohnya, properti, mesin, dan investasi jangka panjang. Manfaat pengelolaan aset. Yang pertama, meningkatkan nilai ekonomi. Pengelolaan aset yang baik memastikan bahwa aset memberikan nilai maksimal sepanjang siklus hidupnya. Aset digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan bisnis atau organisasi. Kedua, efisiensi operasional. Dengan pengelolaan yang terencana, perusahaan dapat menggunakan aset secara efisien untuk mendukung operasional sehari-hari, mengurangi waktu henti atau downtime, karena pemeliharaan aset dilakukan secara terjadwal. Yang ketiga, mengurangi risiko. Menghindari risiko kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan aset melalui pemantauan dan pengawasan yang baik, melindungi perusahaan dari kerugian finansial akibat aset yang tidak dikelola dengan benar. Contoh aset berwujud, yaitu yang pertama properti dan bangunan, contohnya seperti gedung kantor, pabrik, dan gudang. Yang kedua kendaraan, contohnya mobil operasional, truk pengiriman, dan sepeda motor perusahaan. Yang ketiga mesin dan peralatan, contohnya mesin produksi, komputer dan laptop, dan alat berat, seperti eskavator atau forklift. Yang keempat, inventaris, contohnya meja, kursi, dan furnitur kantor, peralatan dapur di restoran, serta barang dagangan di toko retail. Kelima, persediaan barang, contohnya bahan baku untuk produksi, produk setengah jadi, dan barang jadi untuk dijual. Yang keenam, tanah, contohnya lahan pertanian, area parkir, serta tanah kosong untuk investasi. 2. Contoh aset tidak berwujud. Yang pertama, hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Kedua, lisensi dan perizinan, seperti lisensi perangkat lunak dan izin operasional. Yang ketiga, goodwill, contohnya seperti reputasi perusahaan atau merek yang bernilai lebih dari aset fisik. Yang keempat, kontrak dan kesepakatan, contohnya seperti kontrak eksklusif dengan klien atau pemasok, serta perjanjian hak distribusi. Kelima, database dan informasi pelanggan, contohnya daftar pelanggan loyal dan data pasar yang dikumpulkan dari penelitian. Yang keenam, teknologi digital, atau contohnya seperti aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan sendiri dan juga platform e-commerce yang dikelola perusahaan. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.